Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrunada dari FKUIN 2020 dengan NIM terakhir 010. Di sini saya akan melakukan KKD mengenai penjahitan luka. Langkah selanjutnya saya akan menyapa pasien dan juga memberikan informasi dan menjelaskan komplikasinya kepada pasien. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam dok. Perkenalkan Pak, nama saya Kotrunada. Saya sebagai dokter muda yang berjaga pada hari ini di bawah bimbingan Dokter Munifah ya Pak. Baik dok. Boleh saya tahu Bapak, nama Bapak? Pak Budi dok. Pak Budi ya Bapak. Ya baik Pak Budi, nanti saya akan lakukan penjahitan luka di tangan Bapak ya Pak. Nanti jadi Pak ada komplikasinya Pak. Komplikasinya itu nanti apabila penjahitan luka tidak benar, maka dia akan menimbulkan jaringan parut seperti itu Pak. Tapi tenang saja Pak, saya akan melakukan jahitan luka yang benar dan rapi di tangan Bapak ya Pak. Iya dok. Ya baik Bapak, apakah diperbolehkan Pak? Iya dok. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya setelah saya memberikan informasi dan juga meminta izin kepada pasien, maka saya akan memperkenalkan terlebih dahulu instrumen atau alat-alat ketika melakukan penjahitan luka. Di antaranya terdapat needle holder. Ini merupakan needle holder di mana cara penggunaannya itu di sini itu dimasukkan jempol dan satunya lagi jari manis. Sementara jari telunjuk dan juga jari tengah untuk memfiksasi seperti ini. Selanjutnya terdapat pinset. Ini ada pinset anatomis dan juga pinset chirurgis. Perbedaannya, kalau untuk pinset chirurgis itu dia mempunyai gigi dan dia dikhususkan untuk terutama jaringan seperti kulit. Sementara kalau untuk pinset anatomis dia tidak terdapat gigi, melainkan hanya gerigi di dalamnya. Ini untuk seperti pada usus. Dan selanjutnya di sini terdapat gunting. Guntingnya itu dia itu ada yang berbentuk lurus, ada juga yang bengkok sedikit. Ini untuk menggunting benang. Selanjutnya di sini ada klem hemostat dan juga mohon maaf ada klem hemostat seperti ini. Cara penggunaannya juga sama seperti needle holder tadi. Selanjutnya di sini ada squid 3 cc dan di sini terdapat scalpel beserta bisturi atau pisau bedah atau surgical blade, di mana nanti ketika ada jaringan yang harus perlu diinsisi dilakukan supaya ketika menjahitnya itu lebih mudah. Ada jaringan yang compang-camping seperti itu. Nah selanjutnya di sini ada pivotidin iodin 10% yang sudah dituangkan di dalam kom. Selanjutnya di sini ada mikropor. Di sini juga ada salep antibiotik. Dan di sini juga ada larutan NaCl seperti itu. Di sini juga ada benang dan jarum jahitnya juga di dalamnya. Di sini mohon maaf, di sini terdapat dak nanti yang digunakan untuk ketika menjahit luka. Dan di sini terdapat manekin untuk menjahit luka. Ini terdapat berbagai jenis-jenis luka-lukanya dalam bentuk ada linear dan lain-lain. Dan di sini juga terdapat kasa nanti digunakan untuk mendisinfektan pada lukanya dan juga nanti untuk menutup terakhir menggunakan salep antibiotik. Nah selanjutnya setelah saya mengenalkan alat instrumen penjahitan luka, selanjutnya saya akan menggunakan alat pelindung diri. Saya akan mencuci tangan menggunakan alkohol dan memakai sarung tangan. Setelah saya menggunakan alat pelindung diri, maka selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah saya mencuci tangan, selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan. Setelah sudah sarung tangannya masuk dua-duanya, maka kita rapikan.
setelah sudah menggunakan APD, cuci tangan menggunakan alkohol, dan juga menggunakan sarung tangan, maka selanjutnya saya akan menyiapkan mannequin penjahitan lukanya, dan juga saya di sini saya akan menjahit luka pada luka yang di sini, dan saya akan menggunakan dapnya supaya ketika saya sedang menjahit luka tidak terkena ke bagian tubuh lainnya. Nah, selanjutnya saya akan mendisinfeksikan bagian yang terluka ini yang ingin dilakukan penjahitan dengan menggunakan kasa dan juga menggunakan needle holder. Ini diklem seperti ini. Ya, selanjutnya saya akan masukkan ke tadi larutan Pivadin ini 10%. Ya, selanjutnya saya akan mendisinfektan pada bagian lukanya di sini. Nah, ini yang bagian luka ini dengan arahnya itu sirkular, dari dalam keluar. Dari dalam keluar 3-5 cm ya kira-kira. Mengapa dari dalam keluar? Karena kalau dari luar ke dalam nanti dikhawatirkan terdapat debu atau kotoran yang akan masuk ke dalam luka tersebut. Setelah itu kita buang di sampah plastik kuning. Nah, selanjutnya setelah sudah melakukan disinfektan pada luka menggunakan larutan dari Pivadin iodine 10%, selanjutnya saya akan mengirigasi luka tersebut menggunakan larutan NaCl. Di sini sudah saya buka, dan lebih baiknya menggunakan spuit. Apabila susah untuk menggunakan spuit, maka bisa langsung dialiri saja menggunakan ininya ke area yang bagian luka. Gitu. Selanjutnya saya menggunakan kasa lain untuk mentap-tap bagian yang ini supaya tidak terdapat debu seperti itu ya. Tidak terdapat kotoran, debu dari luka tersebut. Untuk membersihkan luka tersebut menggunakan tadi NaCl. Nah, setelah sudah saya buka, saya akan lagi menggunakan needle holder. Setelah tadi sudah disinfektan dan juga sudah diirigasi menggunakan NaCl, diirigasi supaya menghindarkan atau supaya tidak terdapat luka, tidak terdapat kotoran atau debu pada bagian yang ingin dilakukan penjahitan. Nah, selanjutnya setelah itu saya akan melakukan infiltrasi anestesi pada bagian yang ingin bagian tubuh ya yang ingin dilakukan penjahitan luka. Sini sudah terdapat spuit dan juga jarumnya, dan saya akan menggunakan lidokain. Ini merupakan lidokainnya. Saya masukkan. Selanjutnya saya akan melakukan anestesi pada bagian yang ingin saya lakukan penjahitan luka, di mana dilakukan di bagian yang terdekat dengan cara tekniknya itu 45 derajat. Saya masukkan terlebih dahulu.
Setelah itu saya aspirasi terlebih dahulu untuk melihat apakah terdapat darah atau tidak. Setelah itu, setelah tidak terdapat darah pada bagian tersebut, maka saya akan masukkan lagi dan saya akan dorong. Sudah, saya cabut. Gantian pada bagian yang lainnya. Kemudian pada bagian yang lainnya kita anestesi. Dan dia kita harus pastikan masuk ke dermis seperti itu. Selanjutnya gantian yang area yang sebelahnya. Nah, ketika sudah semuanya, maka kita tunggu selama 3 menit. Dan akan terlihat kalau kulit itu tampak pucat, berarti anestesinya itu berjalan, tekniknya itu berjalan seperti itu. Dan terus selanjutnya setelah ditunggu sampai 3 menit, selanjutnya saya akan melakukan penjahitan. Di sini sudah terdapat benang dan juga jarum jahitnya. Gunting terlebih dahulu. Selanjutnya kita ambil menggunakan needle holder. Di sini sudah terdapat benang dan juga jarum jahitnya. Kita buka. Kita menggunakan needle holder. Tarik. Nah, ketika kita sedang nanti menjahit, kita membutuhkan bantuan pinset chirurgis karena dia mempunyai gigi untuk memfiksasi jarum jahit. Nah, selanjutnya sepertiganya pada jarum jahit. Selanjutnya, kalau untuk lukanya ini linear seperti ini, lurus, maka dimulai dari tengah seperti itu. Dan pinset chirurgis ini kita lihat supaya dia itu untuk menjepit bagian yang dermisnya atau memegang bagian dermisnya. Mulai dari tengah. Nah, sampai benang sudah. Jadi ketika jarum jahitnya dan juga benangnya masuk di satu bagian, tarik dulu, baru nanti kita akan masukkan jarumnya ke bagian yang lainnya. Bentar. Nah, setelah sudah masuk, kita tarik. Kita upayakan dia sejajar dengan yang sebelahnya. Kita tarik terus sampai yang bagian sebelah kirinya itu tidak terlalu panjang, karena nanti kita akan melakukan simpul. Nah, setelah sudah
sudah seperti ini dan juga sudah sama panjang. Ya, sudah sama panjang. Maka saya menggulungkan dan nanti di sini saya akan melakukan simpul. Sebentar, karena ini benangnya panjang, jadi boleh kita gulung seperti ini karena kan dia kan V seperti ini, maka masuk di dalam. Yang pertama itu dua dulu. Selanjutnya karena ini terlalu panjang, saya tarik lagi. Selanjutnya saya cross. Setelah saya cross, balikan lagi dari dalam. Kalau sekarang cuma satu, saya cross lagi. Setelah itu sampai 4 kali ya, 2 1 1 1. Sekarang yang ketiga saya cross. Satu lagi. Cross lagi. Nah, sampai dirasa ya, ini sudah tidak terlalu, hitamnya tidak terlalu padat sekali. Maka selanjutnya saya akan melakukan potong sepanjang 1 cm. Nah, setelah itu saya akan melakukan jahitan yang kedua. Pastikan jarum jahitnya tidak kita pegang oleh tangan, melainkan menggunakan fiksasi dari fiksasi lugis dan juga needle holder. Selanjutnya untuk yang kedua sama langkahnya seperti tadi. Tadi sudah saya pastikan sudah seperti ini. Tarik terlebih dahulu. Selanjutnya satunya lagi. Upayakan sejajar. Nah, setelah sudah masuk, dorong, terus dorong, tarik sampai seperti kayak tadi. Nah, setelah itu ya bisa kita ituin supaya tidak terpanjang. Kita lakukan simpul lagi 2. Ini dari dalam ya needle holdernya. Cross. Selanjutnya dari satu lakukan simpul, tarik, cross lagi. Harus pastikan agar lupa jahitan tidak terlalu kencang. Maaf, tidak terlalu padat seperti itu. Sekarang yang ketiga, sekali lagi.
potong gunting seperti tadi, 1 cm. Nah, setelah sudah seluruh jahitan, kita pastikan dulu supaya dia itu jahitnya itu tidak ke arah luar, tidak ke arah dalam, dan juga jangan sampai terlalu ketat atau jangan sampai terlalu padat jam jahitnya. Ya, setelah sudah, maka kita akan menutupnya menggunakan kasa. Karena kalau misalnya nanti kita jahitnya itu dia terlalu padat sehingga seperti ini, ke dalam seperti ini, condong tidak keluar, nanti maka tidak baik untuk ketika steril, ya, malah nanti hasilnya dari hasil lukanya itu, hasil jahitan lukanya itu nanti malah takutnya ya seperti ini, ya misalkan normal seperti ini, lurus. Nah, kita pastikan lagi supaya tidak condong ke dalam, melainkan keluar. Nah, setelah sudah, saya akan menggunakan kasa untuk menutupi jahitan yang diberikan salep antibiotik. Saya berikan salep antibiotik terlebih dahulu. Tutup, kita berikan ke yang menjahit luka, dan kita berikan mikropor atau plester. Tegak lurus seperti itu. Nah, setelah sudah dipakaikan, maka sudah selesai jahitannya, dan selanjutnya saya akan memberitahukan kepada pasien. Nanti saya akan beritahukan bahwa nanti lakukan untuk kontrol lagi untuk melihat jahitan luka pada pasien seperti itu. Jadi Bapak, nanti akan nanti Bapak silakan kontrol ya Pak ya, untuk melihat hasil perkembangan jahitan Bapak selanjutnya ya Pak ya, dari lukanya Pak ya. Baik dok. Ya, terima kasih Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.